Bagaimana hukum kalau seorang mengawinkan anaknya dengan cara meminjam mahar dari bank? Gimana memujuk orang tua saya supaya mencari jodoh saya? Supaya saya mencari jodoh saya, bukan dijodoh-jodohkan. Orang tua yang mencarikan jodoh untuk anak, itu bukan orang tua tak sayangkan anak, justru karena dia sayang. Karena pesan Nabi, man ala salasa banatin, siapa yang membesarkan 3 anak perempuan, fa'addabahunna, dia ajar dengan pendidikan Islamik yang baik, wa zawwajahunna, dia nikahkan dengan orang baik-baik. Coba tengok, wa zawwajahunna, dia nikahkan dengan orang baik-baik, wa ahsana ilaihinna, dia buat baik sampai mati, falahul jannah, surgalah baginya. Tapi zaman dulu anak perempuan tidak pernah melihat lelaki. Dari sejak dia kecil sampai besar dia tak pernah tengok lelaki, sebab dia dikurung di rumah. Manakala datang lelaki dia nikahkan. Sekarang susah, sebab dia pergi ke college, university, dia kenal dengan lelaki, maka mungkin ada tawar-menawar, musawamah. Kita tanya, engkau dah adakah lelaki? Sudah, mana dia? Kita tengoklah, kita buatlah exam. Tanya, bolehkah dia baca Quran? Iza ja'akum man tardawna dinahu, kalau lelaki itu agamanya baik, wa khuluquhu, akhlaknya baik, baik agamanya, baik akhlaknya, fazawijuhu, nikahkan dia. Illa taf'aluhu, kalau tidak, takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid, akan terjadi fitnah dan kerosakan yang amat sangat besar. Bagaimana hukum kalau seorang mengawinkan anaknya dengan cara meminjam mahar dari bank? La ta'kulur riba ad'afan mudha'afah, jangan kamu pakai riba. Kenapa tak boleh pakai riba? Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah menghancurkan riba dan menumbuhkan sedekah. Riba haram. Maka kalau duit haram ini dibelikan ke nasi, dimasukkan ke dalam mulut, dikunyah menjadi darah, darah berubah menjadi daging, ayyuma lahmin, setiap daging di badan, nabata min haramin, kalau tumbuh dari yang haram, fannaru aulabih, tempatnya api neraka. Daging ni kalau tumbuh dari yang haram, tempatnya api neraka. Na'udzubillah. Darah dari haram masuk ke jantung, dari jantung menyembur naik ke otak, darah masuk ke otak isinya haram, maka isi otak ikut menjadi haram, gelap hitam. Nasiyatin kadzibatin khati'ah. Nasiyatin, ubun-ubun, otak bagian hadapan. Kadzibatin, pembohong. Khati'ah, pelaku dosa. Padahal yang berdosa tangan, yang berdosa kemaluan, yang berdosa mata. Kenapa kepala? Karena kepala yang memerintahkan mata, kepala yang memerintahkan telinga, kepala yang memerintahkan kemaluan, kepala yang memerintahkan kaki. Melangkah wahai kaki, gara-gara dikasih makan haram. Nah, jangan sampai. Jauhkan diri daripada riba. Lebih baik engkau bersusah-susah mencari yang halal daripada engkau mudah dalam riba karena hukuman. Na'udzubillah. Bagaimana Rasulullah turun ke bumi setelah Isra? Dibawa Jibril lah. Jibril Burak turun membawa Nabi balik ke rumahnya di Makkah. Tapi cara salat, zuhur 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, waktunya setelah tenggelam matahari, ufuk merah. Itu hadis riwayat Imam Malik dalam kitab Muwatta namanya.
Malik bin Anas namanya. Makamnya di Baqi samping Masjid Nabawi. Meninggal tahun 179 Hijrah. Nama kitabnya Muwatta. Tengok di awal-awal bab Muwatta. Turun Jibril salla fa salla, summa salla fa salla, summa salla fa salla 5 kali. Turun Jibril salat subuh, Nabi salat subuh. Jibril salat zuhur, Nabi salat zuhur. Waktunya dan caranya. Jadi bukan di atas tu Nabi belajar solat dan cara solat. Hanya 5 solat. Cara teknikalnya setelah turun dibawa oleh Burak dan Jibril alaihissalam. Apa saranan Ustadz untuk mengukuhkan sunnah-sunnah Rasulullah untuk diaplikasikan dalam kehidupan sekarang, yang mana ada orang beranggapan sunnah itu tidak lagi relevan di zaman sekarang? Sunnah yang mana yang tidak relevan? Sunnah solat berjamaah tetap, dia tidak menghabiskan waktu. Sunnah berjanggut, siapa yang mau berjanggut silakan. Yang tidak tumbuh ambil buah pala. Dulu kita kecil-kecil. Tapi jangan sampai ejek mengejek, sebab ini tak sampai pada tingkat wajib. Bagi yang mahu silakan. Sunnah berimamah sorban, siapa yang hendak pakai sorban? Saya dapat ijazah imamah sorban. Pergi ke rumah Sayyid Ahmad bin Muhammad Silaturahim. Dia tengok, anta Abdul Samad, kata dia. Disuruh dia murid ambil, oh imamah, ambil imamah. Dia pasang ke kepala saya, diputar. Saya pun rasa sudah, Masya Allah. Saya tengok kaca, oh besar imamah. Saya tak tahan pakai imamah sebab panas kepala. Pakai ini tidak, sebab ada lubang 2. Jadi imamah ini sunnah. Saya boleh. Habib Umar bin Hafiz pakai imamah, pakai sorban, pakai jubah, sunnah. Jadi selama sunnah, tidak ada sunnah. Semua sunnah-sunnah Nabi SAW itu ada hikmah-hikmah yang baik. Oleh sebab itu kalau ada orang yang menentang sunnah, alaikum bisunnati, ikuti sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan sunnah khulafa' rasyidin min ba'di, sesudah aku mati. Abdu 'alaiha bin nawajiz, gigit pakai gigi gerahap. Kalau kau pegang dia lepas, tapi kalau kau gigit tak akan lepas sampai mati. Bagaimana mengimarahkan masjid dengan lebih berkesan? Karena rata-rata yang hadir ke masjid golongan berumur 50. Masjid yang mana? Yang 50 ini masjid mana? Tadi saya tengok anak-anak muda, syabab, orang-orang muda semua datang ke masjid. Ini nampaknya bukan masjid di tempat kita ni. Oleh sebab itu buatlah kajian khas para pemuda. Oh, kami tak nak dengar kalau yang tazkirah Ustaz Samad, sebab dia gaya orang tua. Kami mau yang orang muda. Carilah ustaz yang orang muda. Kalau di Bandung ada ustaz khas anak muda. Banyak YouTube dia, daripada Al-Azhar University, Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang Aceh. Namanya Ustaz Hanan At-Taqi. Hafaz Quran 30 juzuk, imam di Masjid Institut Teknologi Bandung. Masya Allah. Pernah kami jemput dia ke Riau, semua anak muda datang, 6.000 orang. Padahal di malam yang sama di lapang, di medan tanah lapang, ada artis India kalah buat anak muda. Masya Allah. Ini luar biasa, anak muda luar biasa. Sebab itu mesti kita bangkitkan semangat. Saya pernah datang ke masjid tazkirah, anak muda tak ada. Isinya 7 tahun ke bawah, semua 70 ke atas. Saya tanya, anak-anak muda mana? Dah habis diambil game online PlayStation. Ini tanggungjawab kita bersama. Macam mana anak-anak muda boleh kita balik bawa ke masjid.
Kita tanya, anak-anak muda, kenapa kamu tak mahu ke masjid? Oh, kami tak mahu ke masjid sebab tazkirah di masjid cerita neraka saja. Kami takut. Jadi kamu mau apa? Tolonglah bagi kami semangat bagaimana menghadapi hidup. Lepas nak main bola, berlatih. Ni. Jadi ada AJK masjid tempat saya, dia pandai. Anak-anak muda, selepas tazkirah kita latihan memanah. Selepas tazkirah kita latihan berkuda. Jadi anak-anak muda bersemangat.